Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pemirsa Kua yang setia sampai saat ini untuk berada di channel ini. Apa kabar? Malam ini kita akan mendiskusikan tentang rezeki. Saat ini kan di Indonesia ini kan sedang mengalami satu badai krisis ekonomi imbas dari perang yang ada di Ukraina, Rusia, Israel, Gaza, dan imbasnya adalah tata ekonomi dunia yang tidak menguntungkan kita. Di mana-mana kita melihat adanya banyak yang sepi, warung sepi, terus juga produk-produk di masyarakat kita ini kurang lancar bergerak gitu. Dan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, ini saya kira memang bagaimana sebenarnya tugasnya kita bersama untuk memulihkan situasi. Jadi kalau menurut saya kita tidak boleh bergantung pada ekonomi-ekonomi makro, ekonomi-ekonomi yang mempengaruhi diri kita. Faktor-faktor itu memang banyak, tapi kita harus tetap survival di era saat ini gitu. Kawan-kawan yang budiman, salah satu yang bisa kita lakukan untuk agar ekonomi kita lancar, rezeki kita juga tetap datang meskipun kondisinya sulit seperti ini adalah tetap harus kreatif. Artinya kita tidak boleh berpangku tangan menunggu rezeki yang datang. Kalau misalnya kita punya toko, kita rezeki nggak datang, bagaimana caranya agar rezeki itu tetap datang? Nah, ini membutuhkan yang namanya itu kreativitas kita. Dan di titik nadir seperti ini, kondisi ekonomi yang morat-marit seperti ini, saya ngomong seperti itu, ini kita butuh yang namanya itu cakrawala, sudut pandang, dan juga inovasi-inovasi baru dalam hidup kita. Kita jadikan momentum kali ini sebagai bahan perenungan, dan juga jangan berhenti untuk bergerak. Bergerak itu artinya tidak hanya tubuhnya tapi juga pikirannya terutama. Nah, untuk menumbuhkan kreativitas itu tentu saja tidak mudah ya. Yang dibutuhkan adalah kita harus punya rasa lapar. Ini penting sekali. Rasa lapar terhadap apa? Yang menurut saya adalah rasa lapar terhadap kesuksesan. Nah, tentu saja kalau kita sampaikan bahwa kesuksesan itu tidak bisa serta-merta dapat ya, datang dengan tiba-tiba gitu, itu tidak mungkin, impossible. Yang perlu kita lakukan adalah membuka yang namanya, kita bergerak, kita harus keluar dari zona nyaman kita masing-masing, dan juga menemukan ide-ide baru dan mencobanya. Jadi kalau orang sudah punya ide, itu harus mencobanya. Gagal tidak apa-apa, artinya maksud saya takut kegagalan dong, selama ini kita sudah gagal terus, kira-kira gitu. Nah, kawan-kawan yang kami muliakan, ada satu amalan di dalam ilmu hikmah yang bagus sekali untuk menumbuhkan kreativitas, dan juga pada akhirnya nanti itu magnet-magnet rezeki kembali datang hadir kepada kita, yaitu surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini adalah surat yang pendek ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, silahkan di rumah dicoba untuk mengulang-ulang surat Al-Kautsar tersebut dengan jumlah 737. Dalam kenyataannya alhamdulillah, kalau orang mengamalkan itu dengan istiqomah, misalnya satu sekali baca itu 737 itu, insya Allah dia akan memiliki yang namanya itu rezeki yang terbuka, dan juga magnet rezeki, magnet uang akan hadir kepada diri kita. Tentu saja kita tidak boleh berpangku tangan hanya gara-gara kita punya amalan ini. Tentu saja kita harus senantiasa berpikir bahwa Allah itu rezekinya maha luas dan juga tabah.
tabah ini begitu penting karena apa? Setelah kita berdoa, berkegiatan dan juga kita lakukan adalah apa itu? Sabar menerima ujian. Nah, ini nih teman-teman. Jadi ketabahan itu adalah hasil dari proses yang namanya itu mengulang-ulang yang namanya penderitaan, dan pada akhirnya kita harus tenang untuk menghadapi cobaan-cobaan seberat apapun. Nah, kawan-kawan semua, bisa yang namanya amalan surat Al-Kautsar ini digabung dengan doa-doa atau amalan-amalan yang lain, karena ini sifatnya adalah positif dan juga menunjang amalan-amalan kerezekian yang lain, dan juga tidak ada yang namanya pantangan-pantangan, sehingga amalan ini bagus digunakan dan diamalkan oleh siapa saja. Demikian kawan-kawan. Bisa juga misalnya ditambahi dengan tawasul dan sebagainya ya. Oke. Demikian sedikit sharing amalan dari kami, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.